Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan? Dan sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan pernah jemu berdoa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak yang bertanya kepada saya, saudara, kapan sih corona ini akan berakhir? Kapan corona ini akan berlalu? Saya hanya dapat katakan, berdoa saja. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tapi banyak orang beralasan yang lebih tidak masuk akal lagi, saudara. Apalagi pada masa-masa sulit sekarang ini, di mana harga pangan begitu naik melambung, saudara. Kesulitan di mana-mana terjadi, saudara. Krisis ekonomi yang global terjadi, saudara. Mereka merasa kekhawatiran dan ketakutan. Akhir-akhir ini, berapa banyak kita lihat anak-anak Tuhan yang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya karena semua masalah-masalah yang ada dihadapinya, baik mulai dari pandemi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, saudara. Kekhawatiran mereka bertambah, saudara, jika ada saudaranya yang menjadi korban, baik itu terjadi adanya positif corona ataupun karena tidak mempunyai biaya untuk berobat, atau juga mungkin tidak mampu membeli makan karena harga-harga melambung tinggi. Semuanya menjadi stres, khawatir, ketakutan. Lalu mereka tidak dapat lagi berdoa. Mereka bosan berdoa. Telah berdoa berseru kepada Tuhan, 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 tolonglah. Tapi tidak ada jawaban. Dan berapa banyak dari kita, saudara, yang telah kehilangan semangat dan tidak berselera lagi menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kenapa ini semua terjadi, saudara? Karena kejemuan dalam menjalani aktivitas yang rutinitas. Mungkin juga doa-doa tak kunjung jawab oleh Tuhan sehingga kita bosan, kita jemu. Maka rasa frustasi dan putus asa terjadi, dialami diri kita, saudara. Nah, apa yang terjadi bagi kita sebagai pengikut Kristus? Apakah ini cirinya pengikut Kristus yang merasa takut, merasa khawatir di dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini? Sebagai pengikut Kristus sejati, kita harus bertekun di dalam iman dan tidak pernah berhenti membangun persekutuan dengannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menghendaki agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, apapun keadaannya, saudara. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Mengapa? Mengapa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara? Karena doa adalah kekuatan kita yang dapat melindungi kita dari si jahat. Bila doa-doa kita belum beroleh jawaban, jangan pernah menyerah dan putus asa, saudara. Jangan pernah merasa jemu berdoa. Berdoalah terus-menerus sampai doa kita dijawab Tuhan. Sebab ada tertulis, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Injil hari ini ayat 7 saudara. Doa yang tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa kita punya iman. Jangan memberi celah kepada iblis yang tidak pernah berhenti menghasut, melemahkan, dan memprovokasikan kita dengan hal-hal negatif saudara. Jangan pula silau mata dengan tawaran-tawaran dunia yang menjanjikan pertolongan instan yang membuat kehidupan doa kita semakin berkurang. Belajarlah memahami bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan saudara. Pemazmur menasihati kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Renungan hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Jangan membuka celah sedikit pun untuk iblis yang dapat mengintimidasi kita saudara. Berdoalah terus, berdoa dan berdoa saudara. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Diingatkan pula oleh pemazmur, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kasih Yesus yang besar selalu tercurah bagi kita. Pertolongannya pada kita tepat pada waktunya. Nantikanlah Dia senantiasa. Sesungguhnya Dia sungguh baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.